Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Perkenalkan kami dari kelompok 7B, tugas besar persampahan dengan anggota Richa Megus Rida Manik dengan NIM 24040707 dan saya sendiri, Olvania Moni Zendate dengan NIM 24040708 dengan wilayah studi yaitu Desa Tanjung Morawa A dan Desa Tanjung Morawa B. Baik, permasalahan sampah adalah salah satu pokok masalah yang muncul akibat aktivitas manusia. Semakin sebagaimana kita tahu bahwa semakin banyaknya atau semakin bertambahnya populasi manusia, itu juga akan menyebabkan peningkatan aktivitas dan juga meningkatkan sisa dari aktivitas tersebut. Sampah ini merupakan permasalahan yang sangat krusial karena dampaknya terkena pada berbagai sisi kehidupan. Upaya penanganan sampah perlu dilakukan dengan manajemen yang benar serta melibatkan semua unsur, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, yang diharapkan dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaannya. Baik, adapun tujuan dan manfaat dari penulisan tugas besar persampahan ini, yang pertama untuk mengetahui bagaimana kondisi existing serta sarana dan prasarana di Desa Tanjung Morawa A dan B, mengetahui sistem pengolahan sampah di Desa Tanjung Morawa A dan B, serta mengetahui bagaimana perencanaan pengelolaan sampah di Desa Tanjung Morawa A dan B. Adapun gambaran wilayah studi, lokasi wilayah studi Desa Tanjung Merawa A dan Desa Tanjung Merawa B merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Tanjung Merawa memiliki luas wilayah sekitar 132,52 kilometer eh, kilometer dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang, kurang lebih 2.497 kilometer persegi. Dengan desa terluas adalah Desa Saimerah seluas 10 10,30 kilometer persegi dan desa terkecil adalah Desa Wondorejo seluas 1,47 kilometer persegi dan lingkungannya berkembang sebagai daerah pemukiman, perdagangan, serta kegiatan sosial ekonomi lainnya. Kecamatan Tanjung Morawa berbatasan dengan kecamatan dan kota atau kabupaten antara lain, sebelah utara Desa Limomanis, sebelah selatan Desa Bangunsari, sebelah barat Desa Limomanis, dan sebelah timur Desa Dagang Kerawang. Adapun karakteristik wilayahnya yaitu luas wilayah 9,07 kilometer persegi atau 907 hektar dan jumlah penduduk tahun 2024 yaitu 3.163 jiwa, jumlah kakak 8.540 kakak, kepadatan penduduk 3.766 jiwa per kilometer persegi. Sumber sampah utamanya yaitu domestik, komersial, dan institusi. Baik, adapun peta administrasi dari Desa Tanjung Merawa A dan Tanjung Merawa B dapat kita lihat di slide. Eh, untuk petanya, legenda kami membuat kantor kelurahan, sungai, jalan, dan batas kelurahan. Eh, baik, next. Eh, adapun tata guna lahan, yaitu perhitungan tata guna lahan didasarkan pada SNI 03 1733 2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Nah, berdasarkan perhitungan diperoleh luas dan presentase dari masing-masing fasilitas.
di mana kita tahu bahwa eh, paling luas yaitu lahan kosong 88,49% dari total wilayah. Nah, wilayah hasil analisis itu menunjukkan bahwa wilayah didominasi lahan kosong, aktivitas persampahan terbesar berasal dari kawasan permukiman dan perdagangan, serta potensi peningkatan timbulan sampah seiring perkembangan kawasan. Next. Jadi, di slide kita bisa melihat peta tata guna lahan, di mana di legenda kami menampilkan sarana ibadah, kesehatan, jalan, batas kelurahan, kantor kelurahan, pemukiman, dan lahan kosong. Dari dari slide atau dari peta kita bisa melihat bahwa eh, kedua desa ini masih didominasi oleh lahan kosong. Adapun kondisi existing pengelolaan persampahan Desa Tanjung Merawa A dan Tanjung Merawa B. Yang pertama, pewadahan. Pola pewadahan sampah di Desa Tanjung Merawa A dan Desa Tanjung Merawa B umumnya masih dilakukan secara individual, di mana setiap rumah tangga mengelola sampah secara mandiri dan menempatkan sampah pada berbagai wadah sederhana seperti tong sampah, ember bekas, keranjang plastik maupun karung yang biasa diletakkan di bagian depan rumah. Yang kedua, pengumpulan. Berdasarkan kondisi existing, pelaksana pengumpul sampah di Desa Tanjung Merawa A dan Tanjung Merawa B dilakukan dengan sistem door to door, menggunakan beca atau motor gerobak sampah. Frekuensi pengumpulan 2 kali per minggu. Dan selanjutnya yaitu ada pengangkutan. Pengangkutan sampah di Desa Tanjung Merawa A dan Desa Tanjung Merawa B dilakukan pada jam operasi Dinas di Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Alat yang digunakan untuk mengangkut sampah adalah dump truck yang nantinya hasil pengangkutan akan menuju ke TPA Deli Serdang. Untuk frekuensi pengangkutan sampah umumnya dilakukan 2 kali seminggu. Baru identifikasi masalah itu permasalahan teknis. Di Desa Tanjung Morawa itu sampah belum dipilah dari sumber, pengelolaan sampah masih sangat minim, seluruh sampah bercampur dan dibuang ke TPA. Eh, Sebagaimana hasil dari eh, kondisi existing di sana, bahwa sampah di sana itu masih belum adanya pemilahan, masyarakat menggabungkan semua sampah di dalam satu keranjang, baru nanti kemudian diangkut. Baru permasalahan non teknis, itu rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya edukasi lingkungan, serta masih banyak praktik pembakaran sampah. Berdasarkan hasil survei ke sana juga, sebagian masyarakat yang khususnya jauh dari jalan besar atau jalan raya yang biasa dilalui, maka masyarakat mengolah sampahnya melalui membakar. Baru dampak dari kegiatan tersebut yaitu beban TPA meningkat, potensi pencemaran lingkungan, dan daur ulang sulit dilakukan. Adapun jumlah timbulan sampah di Desa Tanjung Merawa A dan Tanjung Merawa B. Kategori yang HI, timbulan sampahnya yaitu 2,01%, H2 yaitu timbulan sampah 2,34%, H3 2,45%, H4 3,78%, H5 2,67%, H6 2,76%, H7 3,43%, dengan rata-rata 2,77%, dengan komposisi organik domestik 70, kertas 3%, plastik 9, LWTR itu 6, logam 0, kaca 1, inert 2,5, dan yang lain-lainnya 4,5, sehingga totalnya itu 100%. Baik, untuk proyeksi penduduk, berdasarkan perhitungan proyeksi, metode yang paling tepat digunakan dalam perencanaan pengelolaan persampahan di Desa Tanjung Morawa A dan B adalah metode geometri. Alasan kami memilih metode tersebut karena
nilai standar deviasi yang paling terkecil yaitu 117,91 dan nilai R paling mendekati satu yaitu 0,998558. Baik, adapun hasil proyeksi penduduk dari yang telah kami lakukan itu bisa kita lihat di slide, di mana penduduk pada tahun 2024 itu yaitu 34.163 dan setelah proyeksi di tahun 2034 jumlah penduduk adalah 34.636. Next. Nah, namun masih banyak sejumlah penduduk yang belum terlayani secara optimal akibat kondisi lokasi permukiman yang sulit dijangkau oleh petugas kebersihan. Eh, Umumnya masyarakat yang mendapatkan layanan tersebut tinggal di kawasan pemukiman yang berada di sepanjang jalan atau memiliki akses jalan yang baik, sedangkan yang bermukim di daerah yang dekat dengan pertanian atau perkebunan cenderung mengolah sampah mandiri dengan cara membakar. Nah, ada target pelayanan yaitu di tahun existing itu jiwa penduduk yang terlayani yaitu 13.665 jiwa. Nah, nanti targetnya di tahap kedua itu tingkat pelayanannya telah mencapai 80% atau setidaknya sekitaran 27.330 jiwa. Next. Nah, adapun hasil proyeksi perhitungan timbulan sampah bisa kita lihat di slide. Eh, dari tiga kawasan itu untuk tahap satu kita dapat total timbulan sampah yaitu 117,626 meter kubik per hari. Next. Adapun Dan total tim sampah Adapun total timbulan sampah di Desa Tanjung Merawa A dan Tanjung Merawa B tahap 2 tahun 2030 sampai 2034. Bisa dilihat di sini kawasan domestik sumber sampahnya itu pemukiman luas daerahnya yaitu 29,6 hektar dan jumlah unit yang dihasilkan yaitu 5.542 dan satuan timbulannya yaitu 4,87 dan timbulan sampah dalam liter per harinya 134,943 dan meter kubik per harinya 134,943 dengan total 934,943. Dan selanjutnya kawasan komersil sarana perdagangan yaitu 25,82, jumlah unit yang dihasilkan yaitu 768, satuan timbulannya yaitu 2,752, timbulan sampah yang dihasilkan yaitu 71,450 dan 71,450 dan totalnya sama 71,450. Eh, di sarana hiburan yaitu luas daerahnya 0,16, jumlah unitnya 0,8 dan di kawasan institusi yaitu sarana pendidikan luas daerahnya 14,88 dengan jumlah unit 24,8. Di sarana kesehatan eh, luas daerahnya 2,8 dan sarana parigapan yaitu 10,94 dengan jumlah unit 30,4. Satuan timbulannya yaitu 55,1 dengan timbulan sampah 1543,59 dan 15,403 dengan total 15,403. Sehingga total yang dihasilkan yaitu 2
121,796. Baik, adapun rencana detail sistem pengelolaan persampahan, yaitu jumlah penduduk di Desa Tanjung Morawa dan B itu tercatat sekitar 34.163 jiwa yang memiliki potensi yang cukup besar untuk menghasilkan sampah setiap hari. Untuk itu, dalam pengelolaan persampahan di Desa Tanjung Morawa dan B itu direncanakan pada suatu kondisi existing, sarana pendidikan, sarana kesehatan, peribadatan, sarana hiburan dan perdagangan, serta kondisi pengelolaan terpadu yang mengutamakan pengurangan sampah serta dari sumber pemilahan, pengumposan, dan daur ulang sebelum residu dibuang ke TPA. Selanjutnya kita masuk ke rencana pewadahan. Rencana pewadahan seperti yang kita lihat, ini termasuk rencana pewadahan sampah Desa Tanjung Merawa A dan Desa Tanjung Merawa B tahap 1. Dan berikutnya yaitu rencana pewadahan sampah Desa Tanjung Merawa A dan Tanjung Merawa B tahap 2. Dan dihasilkan rencana pengumpulan debit satuan di Desa Tanjung Merawa A dan Tanjung Merawa B tahap 1 dan tahap 2 dengan sistem pengumpulannya itu sistem komunal. Selanjutnya masuk ke rencana detail sistem pengangkutan yang dihasilkan dari perhitungan jumlah litasi kendaraan per hari dengan sistem HCS tahap 1 dan perhitungan tahap 1 lanjutannya dari hari Senin sampai hari Minggu dengan nilai yang sama atau rata. Selanjutnya yaitu perhitungan litasi kendaraan per harinya eh, di sistem HCS tahap 2 itu sama dan jalur pengangkutan dengan sistem HCS dengan Tanjung Merawa A dan Tanjung Merawa B di mana di tahap 1 itu menggunakan 4 kontainer, di tahap 2 menggunakan 5 kontainer. Eh, Lalu masuk ke perhitungan jumlah litasi kendaraan per hari dengan sistem SCS tahap 1 dengan hari kerja hari Senin sampai hari Minggu dengan nilai yang sama atau konsisten. Selanjutnya masuk ke perhitungan jumlah litasi kendaraan per hari dengan sistem SCS tahap 2 lanjutan, dengan hari kerja hari Senin sampai hari Minggu, nilainya juga dihasilkan dengan konsisten. Dan jalur pengangkutan dengan sistem SCS dengan Tanjung Merawa A dan Desa Tanjung Merawa B dengan truk 1 jumlah kontainernya itu 8 dan tahap 2 jumlah kontainernya itu 16. Baik, adapun rencana pengurangan timbulan sampah, yaitu MRF direncanakan menjadi pusat pengolahan sampah untuk wilayah Tanjung Morawa A dan B. Penerapan konsep terpadu ini bertujuan untuk mereduksi sisa-sisa sekaligus memaksimalkan potensi daur ulang. Secara teknis, MRF ini berfungsi memilah bahan-bahan yang masih layak guna agar tidak langsung berakhir di TPA. Langkah ini diharapkan dapat menekan tingkat polusi lingkungan dan memberikan dampak positif bagi perkembangan fisik di kedua wilayah tersebut. Next. Baik, adapun bisa kita lihat di slide besaran komposisi sampah pengelolaan berdasarkan jenisnya pada tahap pertama, yaitu sisanya itu kita ketahui bahwa sisanya itu sebesar 17,424. Nah, adapun material balance pengelolaan sampah, yaitu sampah organik sebesar 42,62, sampah anorganik 14,169, sampah lainnya 3,497. Nah, untuk pengomposan itu kita bisa mendapatkan 34,102 dan daur ulang 8,6767. Nah, untuk TPA residu, TPA atau yang untuk residu yang bakal dibuat ke TPA itu sebesar
17,424 meter kubik per hari. Next. Adapun untuk tahap 2, sisanya itu sebesar 37,585 dengan uraian organik bisa kita lihat di slide, sehingga residu sebesar 37,585 meter kubik per hari. Next. Nah, untuk peta pelayanan, itu ada peta pelayanan tahap 1 dan tahap 2, di mana untuk tahap 1 50% dan tahap 2 yaitu 80%. Next. Nah, untuk HCS ada tahap 1 dan tahap 2, di mana pada tahap 1 itu menggunakan 4 ritasi dan pada tahap 2 menggunakan 5 ritasi. Next. Sama juga dengan SCS, itu menggunakan SCS tahap 1, yaitu dengan 4 ritasi, dan SCS tahap 2 dengan 5 ritasi. Next. Nah, untuk jumlah penduduk di Desa Tanjung Morawa A dan B, itu pada tahun 2029 berdasarkan proyeksi yaitu 34.354 jiwa. Nah, eh, jumlah sampah dari Tanjung Morawa A dan B dari sistem MPF ke TPA adalah sebagai berikut. Itu rumusnya Q sama dengan L per H per jiwa, di mana total timbulan tadi kita ketahui bahwa 17,424 dibagi jiwanya, sehingga didapat hasil 0,5071. Maka luas TPA yang dibutuhkan untuk perencanaan tahap 1 menggunakan rumus yang bisa kita lihat di slide, sehingga didapat hasilnya yaitu 1,891 hektar. Jadi luas TPA yang diperlukan untuk menimbun sampah pada tahap 1 sebesar 1,891 hektar. Next. Uh, Begitu juga dengan tahap kedua, di mana diketahui jumlah jiwanya pada tahun 2034 yaitu 34.636, sehingga setelah kita substitusi, maka luas TPA untuk menimbun sampah Desa Tanjung Morawa A dan B yaitu sebesar 4,08 hektar. Jadi dari sistem pengolahan sampah yang diusulkan dipilih berdasarkan hasil analisa kondisi existing, karakteristik wilayah produksi, penduduk, timbulan sampah, serta komposisi sampah di Desa Tanjung Rawa A dan Tanjung Rawa B. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah penduduk di proyeksi tersebut meningkat sehingga akhir periode perencanaan yang menyebabkan peningkatan timbul sampah dari 117,626 meter kubik per hari pada tahap 1 menjadi 221,796 meter kubik per hari pada tahap 2. Selain itu, komposisi sampah didominasikan oleh sampah organik sebesar 70%, sehingga memiliki potensi yang besar untuk diolah menjadi kompos. Kondisi existing menunjukkan bahwa tingkat pelayanan persampahan masih sekitar 40%, pemilihan sampah dari sumber belum dilakukan, serta sebagian masyarakat masih melakukan pembakaran sampah secara mandiri. Oleh karena itu, dipilih sistem pengolahan terpadu yang meliputi pewadahan terpilah, pengumpulan secara door-to-door, pengangkutan menggunakan kombinasi SCS dan HCS, serta pengolahan melalui material Recovery Facility atau MRF. Dan sistem ini dinilai paling sesuai karena mampu meningkatkan tingkat pelayanan hingga 80%, mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA, memaksimalkan pemanfaatan sampah organik dan anorganik melalui pengomposan serta daur ulang, dan mendukung penerapan konsep 3R secara berkelanjutan. Baik, sistem
kesimpulan dari kami bahwa sistem yang diusulkan berupa pewadahan terpilah, pengumpulan door-to-door, pengangkutan HCS dan SCS, pengelolaan melalui MRF, dan pembuangan residu ke TPA Deli Serdang. Dengan penerapan sistem yang direncanakan, diharapkan pengelolaan persampahan di Desa Tanjung Morawa A dan B menjadi lebih efektif, berkelanjutan, serta mampu mengurangi beban TPA di masa mendatang. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.